Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Selamat pagi pemirsa. Pagi hari ini pasti pada bahagia nih, semangat tadi malam nonton sepak bola ya, Indonesia versus Australia. Luar biasa ya Indonesia ya. Keren Martin Paes luar biasa ya. Naik kuda ke kutub makannya ikan pepes. Cakep. Musim pilkada kalau cari cagup tuh yang kayak Martin Paes. Nah, jadi setidaknya dia punya modal lah. Benar. Serangan bertubi-tubi saja dibendung begitu, apalagi cuma serangan netizen. Kecil lah. Kecil. Gampang Banjir pujian lah. hari ini. Kemarin ya luar biasa. Dan pagi hari ini juga euforia masih luar biasa, jadi juga akan menjadi salah satu pembahasan kita. Yes. Kita juga akan membahas mengenai Jakarta ya. Tadi kalau Fat nyinggung-nyinggung nih, aduh ada banjir, ada macet. Ini luar biasa loh, pelik banget masalahnya. Apa benar janji-janji manis itu bisa terrealisasi? Jangan cuma janji manis kalau nggak bisa disanggupi ya. Ini kayak curhat ini. Ada sesuatu yang dipendam ini. Ya memang janji-janji itu biasa lah dikeluarkan oleh para cagup ya. Apalagi kali ini janjinya soal bisa mengatasi banjir dan juga air bersih yang jadi masalah klasik lah di kota Jakarta ini. Masih ada beberapa wilayah yang kemudian masih belum teralir air bersih dan masih banyak wilayah yang kena banjir. Nah, bagaimana kemudian mengatasinya, kita akan nanti bedah bersama-sama dengan sejumlah narasumber di Apa Kabar Indonesia Pagi pada hari ini. Kita awali dulu Apa Kabar Indonesia Pagi dengan sejumlah informasi pilihan pemirsa. Ini mengenai aksi pelaku curanmor dan dia menembak warga. Dan ini terekam kamera CCTV di minimarket Kecamatan Jayanti di Kabupaten Tangerang, Banten. Rekaman ini memperlihatkan FS memergoki dua pelaku curanmor. Meski pelaku menodongkan senjata api, korban tanpa rasa takut terus berupaya menggagalkan aksi. Salah satu pelaku menembak korban pun terjatuh, pelaku kabur. Warga yang mengetahui kejadian membawa korban ke rumah sakit, namun nyawa korban tak tertolong. Polresta Tangerang, Banten sudah mengidentifikasi pelaku dan dalam pengejaran. Kita harapkan segera bisa ditangkap ya. Betul. Ini sangat-sangat meresahkan warga juga aksi-aksi seperti ini. Meresahkan, betul sekali. Dan insya Allah syahid ini korban ini karena mempertahankan apa yang menjadi haknya. Iya. Kami hadirkan pemirsa informasi selanjutnya di mana aksi tawuran antar gangster ini kembali terjadi di Jalan Semangka, Palmerah, Jakarta Barat. Satu remaja tewas terkena sabetan senjata tajam. Ya, korban yang tewas ini usianya masih 19 tahun, inisialnya DF. Nah, korban ini meninggal dunia saat hendak dibawa ke rumah sakit. Nah, Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat kemudian menangkap dua orang yang diduga pelaku, SI dan juga TF. Usianya masih remaja, 17 tahun. Polisi kemudian mengatakan tawuran ini terjadi ketika kelompok gangster saling berjanjian untuk tawuran lewat media sosial. Nah, ini contoh-contoh medsos dipakai untuk hal-hal yang negatif. Dipakai janjian tapi untuk tawuran. Harusnya adu gagasan, adu ide gitu ya, bukan hal-hal negatif seperti ini. Kita beralih pemirsa ke informasi lain. Ini ada sebuah video. Videonya miris, memperlihatkan ada seorang anak perempuan disiksa, dianiaya oleh pria dewasa, dan ini viral di media sosial. Di hadapan polisi, pelaku mengaku melakukan penyiksaan terhadap keponakannya atas suruhan adiknya, yang tak lain adalah ibu kandung korban. Motifnya, korban kerap kali mengambil uang milik neneknya sendiri. Akibat penganiayaan ini, korban yang masih duduk di bangku sekolah dasar mengalami luka memar di beberapa bagian tubuh hingga mengalami trauma. Ini videonya kita lihat ini sangat-sangat sadis ya, dengan tega, dengan secara sadar menganiaya anak itu hingga anak itu juga sudah menjerit minta ampun. Ya, mohon maaf ini kita harus blur pemirsa karena memang sangat miris sekali dan ini beredar di media sosial. Sang anak ini kemudian diangkat, dibanting, lalu ditendang bahkan, dan ini kemudian akhirnya viral di media sosial dan langsung ditindak oleh pihak kepolisian untungnya. Kami hadirkan pemirsa informasi selanjutnya. Seorang pria ditangkap Polres Mojokerto Kota karena menjual istrinya untuk melakukan hubungan suami istri dengan pria lain. Ini saya bingung konsepnya bagaimana ini. Ini si HM nih pemirsa, pria asal Kota Batu, ditangkap di sebuah kamar hotel di Kota Mojokerto bersama istrinya, NP. Dan ada seorang pelanggan, inisialnya BE. Nah, HM ini menjajakan istrinya lewat media sosial dengan tarif Rp1.500.000. Nah, kepada polisi, tersangka kemudian mengaku sudah 2 kali menjual istrinya dengan alasan butuh uang untuk merayakan ulang tahun anaknya. Sebuah alasan yang sangat miris sekali dengan modus yang mereka lakukan ini. Baik,
Kita beralih lagi ke informasi lain pemirsa. Ada 4 orang narapidana dari rutan kelas 2B Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, Lampung, ditangkap Polres Pringsewu karena mereka melakukan penipuan lewat medsos yang dikendalikan dari dalam lapas. 3 di antara napi merupakan residivis curanmor dan 1 napi narkoba. Mereka melakukan penipuan dengan modus pembelian beras ke beberapa toko. Para pelaku ini melakukan transaksi palsu dengan cara mengirimkan bukti transfer yang telah dimodifikasi seolah-olah asli kepada pemilik toko. Beras yang sudah didapat kemudian dijual kembali untuk mendapatkan keuntungan. Peran pelaku diantaranya berkomunikasi melalui sosial media seolah melakukan pembelian, kemudian melanjutkan komunikasi meyakinkan korban hingga memodifikasi bukti transfer seperti asli yang dikirim ke pemilik toko. Polisi pun menyita 4 ponsel, bukti-bukti transfer, dokumen yang dimodifikasi yang direkayasa. Ini pihak lapas juga harusnya diperiksa nih, karena mereka bisa pegang handphone, bisa bermedia sosial dari dalam, bahkan melakukan penipuan. Baik, kita akan kali ini mengajak Anda pemirsa untuk memantau bagaimana jalannya arus lalu lintas ya. Sudah jam-jam sibuk, mau jam 7 bentar lagi. Kita akan coba pantau di beberapa wilayah di Jakarta. Dari teman-teman NTMC akan mengabarkan kepada kita. Silakan. Baik, terima kasih Alfat dan Sira, serta selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Bribda Jessica Renden akan melaporkan kondisi arus lalu lintas pagi hari ini dari kawasan Simpang Gotri, Jakarta Selatan. Pemirsa dapat kita pantau bersama untuk kondisi arus lalu lintas di belakang saya saat ini dari arah Kuningan yang akan menuju ke arah Tendean ataupun Blok M. Saat ini sesekali terjadi perlambatan percepatan yang tidak begitu panjang dan selepasnya pengendara dapat menempuh kecepatan normal berkisar 40 hingga 60 km per jam. Begitupun untuk kondisi arus lalu lintas dari arah Kuningan yang akan menuju ke arah Ragunan juga demikian, di mana arus lalu lintas pada pagi hari ini tampak didominasi oleh kendaraan pribadi roda 2 maupun roda 4 yang dapat menempuh kecepatan normal selepas antrian traffic light. Kami himbau kepada para pengendara agar dapat berhenti di belakang garis stop pada saat antrian traffic light dikarenakan pada kawasan ini banyak terdapat aktivitas masyarakat, khususnya pejalan kaki yang akan menyeberang menggunakan zebra cross. Selanjutnya untuk kondisi arus lalu lintas dari arah Blok M yang akan menuju ke arah Kuningan ataupun yang akan menuju ke arah Ragunan juga sesekali terjadi perlambatan percepatan sepanjang 50 meter di belakang garis stop. Namun selepasnya dapat berlangsung kembali normal. Kami himbau kepada para pengendara untuk tidak berhenti di bahu jalan agar tidak mengganggu kelancaran arus lalu lintas pada kawasan ini. Dan kami ingatkan juga bagi para pengendara, khususnya pengendara roda 2, baik pengemudi maupun penumpang wajib menggunakan helm berstandar nasional untuk menjamin keselamatan Anda saat berkendara. Sedangkan untuk kondisi arus lalu lintas dari arah Ragunan sendiri yang akan menuju ke arah Blok M ataupun ke arah Pancoran dapat berlangsung normal dan didominasi oleh kendaraan roda 2 yang dapat menempuh kecepatan berkisar 40 hingga 60 km per jam. Kami himbau juga kepada para pengendara untuk dapat mematuhi marka jalan yang ada pada kawasan ini dan berhati-hati terhadap adanya kawasan perkantoran ataupun sekolah di kawasan ini. Untuk itu tetap kondisikan laju maksimal kendaraan Anda. Dan untuk kondisi arus lalu lintas dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Ragunan, Blok M ataupun Kuningan saat ini dapat mengalir lancar dan didominasi oleh kendaraan pribadi. Namun kami tetap himbau kepada para pengendara agar dapat mengantisipasi kendaraan besar yang terkadang melintas seperti bus Transjakarta. Untuk itu tetap kondisikan laju maksimal kendaraan Anda serta jaga jarak aman kendaraan Anda. Dan kami kabarkan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas seluruh Indonesia dalam kurun waktu 1 kali 24 jam sudah terjadi 244 kasus laka lantas dengan rincian 24 meninggal dunia, 34 luka berat, dan 332 luka ringan.
Dari 244 kasus laka lantas tersebut, 67% terjadi pada waktu siang hari di banyak laka, mayoritas dikarenakan kecerobohan pengemudi dan 84 laka terjadi dikarenakan pengemudi ceroboh terhadap lalu lintas dari depan. Untuk itu kami himbau kepada para pengendara agar dapat mentaati peraturan lalu lintas dan khususnya dapat mengikuti arahan petugas kami yang ada di lapangan. Dan pemirsa, bagi Anda yang ingin mengetahui selengkapnya mengenai kondisi arus lalu lintas, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500 669. Juga SMS center kami di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Indonesia tertib, salam presisi, dan kembali ke studio. Terima kasih Bribda Jessica, informasi langsung dari Simpang Gotri, Jakarta Selatan. Sudah mulai padat. Mungkin sebagian sudah harus bergegas ke kantor masing-masing dan segera juga jangan lupa tetap nonton Apa Kabar Indonesia Pagi ya. Pemirsa, usai jeda. Dulu dong kalau nonton. Sambil di mobil mungkin jangan ya. Seorang warga di Badung, Bali, Nyoman Sukena ini terancam hukuman 5 tahun penjara lantaran memelihara spesies landak langka dan juga dilindungi. Kami hadirkan usai jeda. Pemirsa, seorang warga di Badung, Bali, Nyoman Sukena, terancam hukuman 5 tahun penjara lantaran ia memelihara spesies landak langka dan dilindungi. Sukena didakwa melanggar Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem. Sukena memohon kepada majelis hakim untuk mendapatkan penangguhan penahanan sebab Sukena mengaku tidak paham bila landak yang ia pelihara itu masuk ke dalam golongan hewan langka dan dilindungi. Terlebih kawasan rumahnya di Desa Bingkasa, Badung, banyak landak yang bebas berkeliaran. Ya, langsung aja pemirsa, kami ajak Anda untuk bergabung bersama dengan juru bicara PNDM Pasar, Gede Putra Astawa. Selamat pagi Pak Gede Putra Astawa. Selamat pagi. Ya Pak Gede, mungkin ada pertimbangan-pertimbangan yang bisa nanti menjadi pertimbangan hakim ketika akan memutuskan mengenai kasus ini, karena dari Sukena sendiri mengakui bahwa tidak mengetahui bahwa landak itu termasuk hewan langka dan juga dilindungi. Baik, ya tentu saja segala sesuatu yang disampaikan di dalam persidangan seperti keterangan dari terdakwa bahwa terdakwa tidak mengetahui itu menjadi pertimbangan di dalam hakim nanti mengambil keputusan. Oke. Pak, kalau kita berkaca dari kasus semacam ini, tahun 2021 sempat ada kasus serupa, Pak. Bupati Badung, Pak, yang memelihara bayi si Amang, waktu itu viral di media sosial, akhirnya kemudian ia mengembalikan bayi tersebut, bayi si Amang itu, lalu kemudian tidak tersentuh hukum. Apakah itu juga jadi presiden hukum di kasus ini, Pak? Baik, perlu dipahami begini ya, perkara yang masuk ke pengadilan itu kan tidak bisa dihentikan secara tiba-tiba, ada proses. Nah, kalau dibandingkan dengan yang tadi ditanyakan itu, karena tidak masuk ke pengadilan, tentu itu tidak bisa menjadi pertimbangan kami. Tetapi intinya proses persidangan yang sedang berjalan itu muara terakhirnya nanti adalah putusan hakim. Segala sesuatu yang disampaikan sebagai fakta di persidangan maupun juga perkembangan yang ada di masyarakat, ya itu juga menjadi pertimbangan oleh majelis hakim nanti di dalam mengambil keputusan. Jadi persidangan masih berjalan, kita belum pada ujungnya, jadi kita belum bisa mengetahui apa hasilnya nanti, tetapi hal-hal yang disampaikan oleh masyarakat maupun terdakwa itu menjadi pertimbangan tentu. Berdasarkan fakta-fakta tersebutlah nanti hakim akan mengambil keputusan terhadap perkara terdakwa Nyoman Sukena. Ya. Begitu. Baik, Pak Gede Putra, ini sebenarnya kasus seperti ini kerap terjadi tidak di wilayah sana? Karena berdasarkan dengan informasi ataupun keterangan yang disampaikan warga sekitar, kemudian juga dari Sukena sendiri, bahwa memang di lokasi itu sering kali banyak ditemukan landak sebenarnya. Iya, majelis juga baru mengetahui hal itu ketika jadi perkara, Mbak Sirat ya. Jadi ketika ini masuk ke pengadilan, pemeriksaan perkara dilakukan, baru fakta-fakta itu
diketahui. Jadi Muncul. perlu dipahami bahwa majelis hakim itu melihat kepada apa yang terungkap di persidangan, baik dari keterangan saksi, keterangan dari terdakwa, maupun bukti-bukti yang lain. Dan tentang bahwa di sana banyak landak yang liar sebagai hama, yaitu kami majelis juga baru mengetahuinya ketika di persidangan. Baik. Sekarang masih proses pemeriksaan para saksi ya. Kita akan tunggu nanti bagaimana terus jalannya persidangan ini dan bagaimana hasil nanti putusan dari majelis hakim mengenai kasus ini. Terima kasih Pak Gede Putra Astawa selaku juru bicara PN Denpasar sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Selamat pagi Pak Gede. Baik. Terima kasih. Pemirsa, usai jeda kita akan membahas yang sedang ramai ya juga ya. Ini karena menjadi concern juga dari warga Jakarta ketika mereka akan menentukan pilihannya kepada siapa. Betul. Saat ini para cagup-cawagup Jakarta dengan tim sukses ini berusaha menyiapkan cara yang jitu mengatasi permasalahan demi meraih suara. Adapun permasalahan yang selalu menjadi momok bagi kepala daerah di Jakarta adalah banjir, kemacetan dan juga persoalan air. Krisis air bersih. Kita akan bahas itu usai jeda di sini di Apa Kabar Indonesia Pagi. Ya, banjir masih menjadi momok bagi warga Jakarta, khususnya untuk para calon gubernur yang sekarang sedang berkontestasi mencuri hati perhatian para warga Jakarta mengenai programnya soal bagaimana mengatasi banjir kali ini, bagaimana mengatasi masalah lainnya, masalah krisis air bersih yang masih terjadi di beberapa wilayah di Jakarta. Nah, kita akan bahas itu bersama dengan sejumlah narasumber pada hari ini. Sudah hadir di studio semuanya? Wah, ramai hari di studio pemirsa. Seru nih. Ada pertama yang saya kenalkan Kang Mulya Amri selaku juru bicara Ridwan Kamil dan juga Suswono. Selamat pagi Kang Mulya. Halo, selamat pagi. Ada Ibu Siti Fadila Supari juru bicara Dharma Pangrekun dan Kunwardana. Selamat pagi Ibu Siti. Ada juga Bang Ciko Hakim, juru bicara Pramono Anung dan juga Rano Karno yang sudah jadi langganan kayak di sini. Selamat pagi Bang Ciko. Pagi semua. Ada juga Pak Trubus Rahadiansyah selaku pengamat kebijakan publik. Selamat pagi Pak Trubus. Selamat pagi Pak Trubus. Saya ingin ke Kang Mulya dulu deh kalau begitu. Kang Mulya, ini masalah momok di Jakarta. Ada kemudian Kang Emil, pendatang yang kemudian ingin berusaha untuk memperbaiki lah masalah ini. Nah, orang-orang asli Jakarta yang kemarin sudah menjabatnya agak sulit begitu kemudian mengatasi hal ini. Dan lalu ada kemudian program untuk membeli lahan-lahan di sekitaran Jakarta untuk bisa menampung air lah katanya seperti itu. Apakah ini satu hal yang realistis dalam 5 tahun ke depan lah kalau misalnya jadi 5 tahun ke depan bisa langsung terrealisasi? Ya, tentunya realistis. 5 tahun itu adalah sebuah proses yang lumayan ya. Apalagi kalau memang kita rencanakan secara bertahap. Jadi penanganan banjir itu sebetulnya kan sebuah masalah yang komprehensif. Banjir itu ada beberapa penyebabnya. Ada yang dari daerah gunung gitu ya, misalnya Bogor dan lain-lain. Dan sebetulnya untuk hal ini Kang Emil sebagai Gubernur Jawa Barat sudah melakukan banyak hal untuk penataan kawasan di sekitar Jawa Barat, termasuk daerah aliran sungai yang akhirnya mengalir ke Jakarta. Jadi betul sekali, yang selama ini kalau orang Jakarta nyebutnya itu banjir kiriman. Tapi sebetulnya itu kaitan wilayah antar kota Jakarta sendiri sebenarnya nggak berdiri sendiri. Makanya dia ada dalam sebuah wilayah yang disebut Jabodek, Punjur, bahkan termasuk Puncak dan Cianjur. Puncak ini sumber mata air dari sungai-sungai yang mengalir ke Jakarta. Ini harus ditata juga, harus dinaturalisasi di sana. Kalau misalnya memang sudah terbangun, kalau perlu dari pemerintah DKI Jakarta bekerja sama dengan, karena ini kan udah lintas provinsi ya, udah jadi satu wilayah metropolitan lintas provinsi, dengan dukungan juga dari pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten yang terkait, kita sama-sama tata ulang lagi, dinaturalisasi lagi, lalu kemudian sungai-sungainya sampai sana. Jadi dulu sempat ada perdebatan soal naturalisasi atau normalisasi. Betul. Sebetulnya dua-duanya benar, sungai itu harus mengalami dua-duanya. Di bagian yang masih agak jauh dari kota sampai ke menjelang pertengahan kota itu harus dinaturalisasi,
buat dia bisa menyerap air lagi. Nah, ketika udah sampai di tengah kota, daerah padat, itu harus secepatnya air itu dialirkan ke tempat-tempat penampungan. Apakah itu di laut, apakah itu di waduk. Nah, itu baru banjir yang dari daerah lain. Belum lagi banjir dari rob, belum lagi banjir lokal karena sampah dan lain-lain. Itu masing-masing ada pola penataan. Bang Mulya, ini kan sudah ada klaim dari Bang RK ya mengenai bahwa katanya pada saat era Anies Baswedan ada juga peran dari Ridwan Kamil ketika membangun lahan-lahan di Bogor. Artinya kenapa sekarang harus dibangun lagi? Kurang? Bukan dibangun, tidak berfungsi. Lahan-lahan di Bogor, Kabupaten Bogor maksudnya, termasuk sampai puncak, kan bagian dari Kabupaten Bogor, itu harus ditata ulang lagi. Mana daerah-daerah yang harusnya menjadi daerah resapan air, tapi selama ini sudah kita biarkan terbangun, nah ini harus kita kendalikan lagi, kita tata ulang lagi, karena ini sebetulnya keterkaitan antara Bogor dan puncak, termasuk Jakarta, ini kan satu kawasan yang sama. Yang di Bogor juga antara lain ada orang Bogor, tapi ada juga orang Jakarta yang bolak-balik. Nah, mungkin sebagian bilang, sebagian yang bangun mungkin orang Jakarta juga. Jadi sebetulnya ini satu kaitan, mereka harus simbiosis mutualisme. Jangan sampai akhirnya malah saling menihilkan. Justru sebetulnya harus saling memperkuat daerah. Oke, saya ingin ke Bang Ciko. Bang Ciko, kalau Bang Dul bilangnya kita akan mengejar lagi normalisasi sungai, katanya seperti itu. Mungkin itu jadi salah satu prioritasnya. Tapi kalau melihat selama ini kan normalisasi sungai sudah dilakukan begitu, tapi kemudian masih kondisinya masih seperti saat ini, masih banjirnya masih juga cukup parah lah, meskipun kemudian surutnya mungkin waktu surutnya lebih cepat. Nah, ini dari Pramono dan juga Rano Karno seperti apa? Yang pasti akan dilakukan lebih masif lagi ya. Kalau kita bilang itu adalah berlanjut, tapi rasa-rasanya nggak begitu juga, bahwa kelanjutannya itu tidak seperti let's say di zaman mungkin Pak Ahok misalnya, ya kan banyak hal-hal yang memang terhenti ketika zaman itu. Sumur resapan yang bentuknya biopori ya, bukan sumur resapan yang berada di jalan-jalan, tapi sumur resapan yang berada di perumahan-perumahan yang dibangun oleh warga sendiri. Yang kedalamannya juga harus jelas, kedalamannya nggak bisa juga cuma 3 meter, harus 60 meter, dan itu akan menjadi punya dampak. Walaupun tentu di berbagai daerah di Jakarta, kita harus tahu juga kontur tanahnya, tanahnya di situ sudah begitu padat, yang ketika kena air pun dia nggak akan menyerap. Itu banyak sekali terjadi di Jakarta. Nah, tadi sudah disampaikan sebenarnya tidak banyak yang jauh berbeda ya kalau kita bicara soal mapping permasalahannya. Permasalahannya tentu daerah aliran sungai. Daerah aliran sungai ini harus benar-benar dibersihkan, dibangun dengan baik, dilebarkan dari mulai hulu sampai ke hilir, bukan dari hulu dan hilirnya saja, tapi sampai in between. Itu betul-betul harus diselesaikan permasalahannya. Karena kita tahu sendiri tadi bahwa memang alasan-alasan terjadinya banjir ini itu berbeda-beda. Kita bicara soal Jakarta yang begitu luas, ada alasan sampah, ada alasan di mana aliran sungainya itu menyempit ya. Bisa saya tahu betul persis di Jakarta Selatan misalnya, di daerah Pondok Labu yang tadinya 10 meter menjadi 1 meter. Ya, kedalamannya juga dangkal. Itu kenapa? Nah, artinya kita juga harus bicara pemberdayaan pasukan oranye, pemberdayaan dinas PUPR untuk mengeruk terus-menerus, bukan hanya bulan ini ya, atau dalam setahun 3 kali, enggak, terus-menerus standby di daerah-daerah tertentu untuk melakukan pengurukan dan pembersihan. Nah, tadi soal sampah. Nah, banjir ini juga tidak bisa terlepas dari semakin padatnya penduduk. Ya kan, pembangunan yang melanggar tata kota, ya, pembangunan di tempat yang seharusnya tidak dibangun, dan kita tahu itulah problem Jakarta. Problem Jakarta ini kan kadang-kadang kenapa jalannya juga berliku-liku, karena yang dibangun rumah dulu baru jalan, kan gitu ya. Ini menjadi masalah. Hal-hal seperti ini betul-betul nggak bisa diselesaikan dalam waktu yang singkat, tetapi tentu ke depan kita harus mulai menata hal-hal tersebut. Dan juga ada satu hal lagi, bahwa kita nantinya Mas Pram dan Bang Rano tentunya harus bisa betul-betul mapping antara mana yang menjadi tanggung jawab pusat, mana juga yang menjadi tanggung jawab daerah. Nah, kita sering mendengar akhir-akhir ini soal Giant Sea Wall misalnya. Sebenarnya itu nggak salah, karena memang itu adalah proyek yang sudah dicanangkan sudah cukup lama ya, tahun 90-an udah pernah dibicarakan di Bappenas, tahun 2000-an Bang Foke juga udah pernah ingin memulainya gitu. Dan ini kita juga harus tahu bahwa ini bukan hanya proyeknya Jakarta, ini proyek nasional yang sifatnya nanti sepanjang Pantura gitu. Jadi untuk menahan lajunya air gitu ya, untuk masuk ke Jakarta. Kan kita tahu kita berada di bawah permukaan laut, dan udah gitu krisis iklim ini membuat itu semakin terdampak. Nah, ini ke depan kita tentu harus betul-betul
masalahnya harus di mapping dulu. Tadi disampaikan bahwa alasan-alasan banjir itu harus diselesaikan dulu. Yang tadi kalau yang menyempit dilebarkan, kalau yang kotor dibersihkan, terus kerjasama dengan kawasan aglomerasi tentunya. Ya kan, Kabupaten Bogor itu dulu di era Ahok pernah dibantu 12 miliar kalau nggak salah per tahunnya untuk membersihkan permasalahan-permasalahan dari sananya gitu, air yang datang ke Jakarta. Baik, kalau dari Dharma Hukum sendiri, Bu Siti? Saya kira hampir sama ya, karena prinsipnya kita melanjutkan program-programnya Pak Ahok dan Pak Anies yang sudah baik, cuman belum sempurna barangkali, atau nyatanya masih terus ada banjir. Bagian mana yang belum sempurna, Bu? Ya, ternyata kan kita mesti lihat ada banjirnya. Nah ini mungkin ya yang kita bisa lihat itu memang permasalahan sungai tadi yang disebutkan Bapak-bapak tadi, dan memang sangat kompleks kecuali sungai. Saya kira tuh sampah-sampah di sungai itu juga merupakan satu hal yang sangat penting, dan bagaimana caranya sampah itu supaya tidak mengotorin. Nah itu mungkin kita bisa bikin cara-cara ekonomi sampah misalkan, jadi sampah itu akan bisa diduitkan dari orang-orang yang biasanya buang sampah. Jadi itu efektif. Nomor satu itu, dan kemudian pengerukan itu juga harus terus diteruskan. Ada penyempitan itu juga harus dilebarkan. Jadi sungai memang dalam hal ini kita masih menyangka bahwa sungai itu memang suatu hal yang paling penting sekali dalam mengatasi banjir ini. Tentu saja penyebab-penyebab lainnya masih banyak, dan ada suatu ide seperti meniru di Bangkok tuh, membuat embung-embung. Jadi untuk sudah sungainya begitu, kadang-kadang kalau hujan deras banget banjir juga pada waktu hujan. Jadi nanti diusahakan membuat embung-embung itu atau pipi monyet kalau di Bangkok. Nah itu tentu saja membutuhkan satu area-area, mungkin yang dimaksudkan sama Bapak itu adalah membutuhkan tempat-tempat bagaimana kita menampung air hujan supaya tidak memberatkan warga untuk jadi banjir. Kalau biasanya kan banjirnya pada waktu hujan. Kalau saya searching nih, program mengatasi banjir Dharma Pongrekun yang keluar adalah redesign tata kota, Bu. Nah ini boleh dijelaskan, Bu. Tapi setelah jeda, Bu ya. Karena kita jeda dulu. Kami akan kembali saat lagi, pemirsa. Tetap di sini di Apa Kabar Indonesia Pagi. Ya, saya ingin kembali ke Bu Siti. Bu Siti, program redesign tata kota untuk mengatasi banjir itu konsepnya seperti apa tuh? Apalagi yang didesain ulang tuh apa oleh Pak Dharma ini? Ya, disesuaikan dengan kondisi dan situasi serta alam, dan mana yang harus jadi taman, ya jangan dipaksa-paksa untuk tidak jadi taman misalkan begitu, dan kemudian relokasi dan rehabilitasi tempat-tempat kumuh, rehabilitasi ya kalau relokasi digusur berarti, kalau relokasi digusur, diganti. Tapi tidak merugikan lah. Nah, kemudian atau diperbaiki bagaimana caranya supaya ada gorong-gorong yang baik dan sebagainya. Nah, tapi yang penting tadi adalah embung itu kan juga bagaimana mendesain lingkungan supaya bisa ada embung-embung. Baik. Itu cita-cita ya, maksudnya rencana. Tentu saja disesuaikan dengan kemampuan anggarannya nanti. Baik. Kita dengarkan dari Pak Trubus. Pak Trubus, ini kan permasalahan Jakarta sangat-sangat kompleks itu. Apalagi sudah akhir tahun, hujan juga sudah mulai meningkat. Artinya banjir ini menjadi salah satu krusial yang harus segera dituntaskan. Dari semua pemaparan ini, kira-kira yang mana yang paling relevan, walaupun hampir sama juga sih Pak Trubus? Iya, kalau saya lihat ya semuanya sama ya. Intinya adalah ada kepedulian untuk mengatasi persoalan. Sebenarnya kan ngomongin banjir Jakarta kan seperti ngomongin kaset rusak diputer-puter kan. Itu aja dari dulu pembahasannya itu aja kan itu. Jadi dua hal itu. Pertama, persoalan perilaku masyarakat yang harus dirubah. Itu yang penting ya, karena masyarakat kita ini memang terhadap banjir itu ada yang bahasanya itu kalau mereka dihadapkan langsung baru mereka ada kepedulian tinggi. Tapi kalau mereka misalnya nggak pernah jarang ada banjir, ya cuek-cuek aja, EGP mau gue pikirin gitu ya. Hanya kemudian ketika dihadapkan di jalan, nah itu baru ya ada persoalan, misalnya ini masalah drainasenya, kemudian masalah sampah, kemudian juga masyarakat sendiri yang seringkali memanfaatkan banjir itu untuk
ya istilahnya mendapatkan cuan gitu kan. Jadi hal-hal seperti itu. Tetapi yang jelas bahwa semua program yang dilakukan ini adalah baik. Yang penting itu adalah menurut saya dua hal, political will sama implementasinya nanti. Karena banyakan itu di konsep itu bagus semua, mau sumur resapan misalnya itu udah bagus dulu kita bongkar semuanya dari A sampai Z. Tapi yang jelas bahwa ada wilayah-wilayah memang tidak bisa diterapkan. Ada wilayah kategori memang misalnya Jakarta Selatan wilayahnya relatif tinggi, Jakarta Utara tidak mungkin memakai sumur resapan misalnya karena wilayahnya rendah, dan tingkat penurunan daerah Jakarta ini karena penggunaan air tanah yang luar biasa dan tak terkendali meskipun sudah ada pergubnya itu. Karena kurangnya kita dalam penindakan lah misalnya seperti itu ya, penegakan aturan, sehingga yang terjadi ya tanahnya turun. Memang rata-rata itu hampir ada 12 cm, ada yang di 20 cm itu di daerah utara. Nah itu nggak bisa diterapkan secara merata menggunakan ya sumur resapan. Yang kedua tentang waduk. Waduk ini kan juga sudah menjadi hal yang klasik. Misalnya waduk Pondok Rangon itu kan nyanyian yang berulang-ulang kita bagaimana Pondok Rangon mau dibangun, tapi sampai hari ini berganti gubernur, ganti ini ya masalahnya itu saja, artinya mengenai pembebasan lahannya yang belum selesai, kemudian ada masalah pengerukannya yang belum selesai. Sampai hari ini harusnya itu kita sudah punya waduk, termasuk yang tadi kita sumbangkan untuk Bogor. Itu Pak Ahok udah dibeli tanahnya untuk pembangunan waduk. Tapi dalam berikutnya yaitu kita kan selalu ganti pemimpin, ganti kebijakan. Jadi seringkali kemudian yang terjadi adalah masyarakat publik sudah menunggu-nunggu bagaimana banjir, ketika hujan datang sudah akhirnya masyarakat artinya sudah yang menjadi permasalahan pelik itu ketidaksinambungan antara sebelumnya dengan yang sekarang akan menjabat begitu. Atau seperti apa sebenarnya peliknya masalah ini sehingga benar-benar belum bisa terselesaikan hingga saat ini gitu. Meskipun konsepnya bagus. Menurut saya lebih banyak ini Mas Mbak, itu lebih banyak inkonsistensi kebijakan sebenarnya. Jadi kalau kebijakan itu sudah tunggal satu, misalnya redesain tata kota. Itu semuanya harus dilakukan semua, kan persoalannya cuma satu, soal anggarannya selalu dapat seperti itu. Kemudian Jakarta ini kebetulan sekarang sudah jadi DKJ ya, dulu kan DKI, pemerintah pusat selalu ngobok-obok mesti yang banjir, mengasih istana itu selalu rame dulu kan, karena istana merasa punya kewenangan sendiri untuk mengatasi sekitarnya, apakah itu kewenangan DKI atau kewenangan itu selalu masalah. Yang ketiga itu adalah persoalan ini bagaimana koordinasi antar instansi sendiri, seringkali ego sektoral masing-masing. Itu yang sulit di kita, sehingga kalau itu ada kolaborasi sinergitas yang baik, sebenarnya masalah banjir ya masalah kita bersama, karena ini kan sudah zaman kolonial Belanda juga ketika jadi Batavia juga banjir gitu ya. Sehingga bagaimana kemudian pemukiman kumuh misalnya yang ada di layang tol Angke itu kan masih banyak, kan harusnya itu sudah digeser. Ahok sudah mempelopori Ahok itu dengan bantaran Sungai Ciliwung dipindah ke Jatinegara itu. Ya, jadi ada rusun di sana. Itu sebenarnya kan yang harus dilakukan. Tetapi kan pada prinsip kemudian oleh kebijakan berikutnya sudah nggak dijalankan lagi, berganti lagi dengan program lainnya. Tetapi sekali lagi bahwa publik tetap mengharapkan kepedulian dari para calon ini, tetap adalah harapan kita bersama untuk segera mengatasi persoalan banjir ini. Tetap meskipun tidak bisa secara sempurna ya, tetapi paling tidak ya ada keinginan untuk persoalan banjir. Dan yang lain menjadi rumit, dan Jakarta ini sekarang sudah jadi aglomerasi. Dari dulu persoalannya kan kolaborasi dengan penyangga juga masalah dulu, karena penyangga ini sering nggak mau diajak misalnya air bersih. Itu dari dulu air bersih nggak mau mereka. Jadi mereka dengan caranya sendiri. Dan ini kan ego sektoral. Gubernur selalu dalam posisi hanya mengatasi di Jakarta saja. Tapi begitu wilayah berikutnya mengatakan itu wilayah lain yang tidak bisa ini. Karena otonomi daerah itu juga menjadi pengaruh, karena masing-masing mempertahankan istilahnya decision making-nya itu. Jadi banyak ini permasalahannya, banyak nih. Ternyata pelik banget ya. Ya, rumit memang itu gitu. Kang Mulya, kalau melihat apa yang disampaikan Pak Trubus soal inkonsistensi kebijakan dulu deh. Ini satu hal yang kemudian jadi permasalahan juga, karena gubernur sebelumnya punya kebijakan A, lalu kemudian ganti gubernur jadi kebijakan B yang kemudian tidak keberlanjutan. Nah, ini bagaimana untuk meyakinkan publik bahwa nanti akan ada keberlanjutan yang benar-benar bisa terjadi, konsepnya bisa berjalan. Nah, inilah yang kita harus tentukan, bahwa ini harus terjadi dua-duanya. Pembangunan bervisi jangka panjang dan sambil sekaligus menyelesaikan masalah yang ada. Sekarang ini udah bagus. Dari KPUD itu mewajibkan setiap paslon program visi misinya itu harus sesuai dengan rencana pembangunan jangka panjang DKI. Dulu nggak ada gitu ya? Nah, dulu enggak. Jadi kita sama-sama tuh merefer kepada rencana pembangunan jangka panjang. Jadi mau nggak mau program-program yang masing-masing paslon itu konsisten dengan rencana jangka panjang. Itu
bagus. Nah, yang kedua, kalau kita ngomong rencana jangka panjang, benar yang disebutkan Pak Trubus tadi, harus ada kesinambungan dari kebijakan sebelumnya yang sudah bagus dan diperbaiki. Perlu ada penyempurnaan, tapi perlu ada kesinambungan. Makanya dari Ridwan Kamil sama Pak Suswono sebenarnya tidak mempermasalahkan apakah itu ide bagus dari Pak Ahok, apakah itu ide bagus dari Pak Anies. Itu semua ada tempatnya dan itu harus diteruskan secara nyambung kayak tadi, bahwa naturalisasi dengan normalisasi itu sebetulnya dua-duanya diperlukan. Bahwa kemudian tadi ada warga yang dipindahkan ke dalam rumah susun dan berdekat di sana, itu diperlukan. Tapi juga penataan kampung di tempat yang itunya. Yang satu ide yang banyak diangkat oleh Pak Ahok, itu diperlukan. Yang kedua kemudian penataan kampung di sana secara pemberdayaan. Lalu kemudian itu juga diperlukan bahwa di sana masyarakat berhak atas tanah tersebut. Tapi kita juga punya keperluan untuk kemudian beralih menjadi hunian vertikal. Nah, ini pendekatan partisipatif sebagaimana yang diterapkan oleh Pak Anies, dikerjakan oleh lembaga-lembaga seperti Rujak, Jaringan Rakyat Miskin Kota dan lain-lain. Itu bagus. Jadi perlu diintegrasikan bahwa memang perlu ada pembangunan, perlu ada semakin vertikal, tapi pendekatannya berintegrasi dengan pendekatan partisipasi kepada masyarakat. Baik, kita juga akan dengarkan dari Bang Ciko. Bang Ciko, kemarin Pramono dengan Rano juga sempat bertemu dengan Yusuf Kala ya, membahas juga mengenai peliknya Jakarta. Kira-kira ini artinya akan bersinanggungan dengan sebelum-sebelumnya yang mengenai kebijakan dari gubernur-gubernur sebelumnya akan dilakukan, kemudian dari pemerintah-pemerintah sebelumnya juga akan dilakukan. Tapi dijawabnya nanti ya Bang, diulasnya nanti, usai jeda kami segera kembali. Sebelum kita lanjutkan dialog, pemirsa, kami hadirkan informasi untuk Anda. Bakal calon wakil gubernur Jakarta Suswono menyampaikan gagasan penanganan banjir saat mengunjungi Majelis Taklim Quran Gaza Salsabila di Jatinegara, Jakarta Timur. Ya, dalam kesempatan tersebut Suswono menjelaskan untuk menanggulangi banjir Jakarta butuh koordinasi berbagai pihak, mulai dari Pemprov Jakarta dengan Pemprov Jawa Barat serta Pemprov Jakarta dengan pemerintah pusat. Nah, selain kerjasama antar instansi, Suswono juga akan melanjutkan program pembuatan sumur resapan untuk penanggulangan banjir di Jakarta. Ya, sementara itu bakal calon gubernur dan juga wakil gubernur Jakarta Pramono Anung Rano Karno bersilaturahmi ke wakil presiden ke-10 dan 12 Yusuf Kala. Kedatangan mereka untuk berdiskusi nih tentang perkembangan Jakarta ke depannya nanti akan seperti apa. Nah, ketiganya berdiskusi mengenai peluang Jakarta di masa depan. JK kemudian menitipkan sejumlah permasalahan Jakarta dari banjir, macet, dan kawasan kumuh. Dalam kesempatan ini, Yusuf Kala juga memberikan wejangan kepada keduanya, terutama soal kepemimpinan yang tenang, santun, dan juga fokus. Baik, langsung saja ya kita lanjutkan dialog. Tadi sempat terpotong untuk iklan, kita lanjutkan ke Bang Ciko. Bang Ciko, ini harus ada koordinasi kalau tadi Pak Trubus bilang. Artinya apa yang sudah ada akan dilanjutkan dan akan dibenahi juga? Betul, pastinya tadi sudah disampaikan oleh Pak Yusuf Kala. Kenapa juga Mas Pram dan Bang Rano berkunjung ke Pak Yusuf Kala? Selain beliau udah tokoh bangsa, tapi beliau ini kan juga 2 kali menjadi wakil presiden. Artinya berkutat betul. Seperti juga Mas Pram sebagai Seskap selalu membicarakan bagaimana terkait dengan DKI, kemudian DKJ, apa master plan-nya dan lain-lain. Tentunya mereka begitu dekat dengan permasalahan-permasalahan dan solusi-solusi yang akan ditawarkan. Nah, kalau bicara soal keberlanjutan, tentunya apa yang disampaikan tadi, tentunya apa yang baik dari Ahok, apa yang baik dari Pak Anies akan terus kita lakukan gitu, dan kita akselerasi bahkan beberapa programnya yang sempat terhenti dan kita sempurnakan serta sinkronisasikan dengan program-program yang inovatif dari kami sendiri, dari Pram dan Rano. Kalau kita bicara soal air kan ini menarik ya. Air itu di Jakarta nggak kurang-kurang karena banjir dan tanda kutip, tapi air bersihnya nggak ada. Air bersihnya nggak ada. Satu, artinya kita juga harus banyak bekerja sama menggalang komunikasi yang baik dengan kawasan aglomerasi, kawasan penopang Jakarta juga seperti Banten, Jawa Barat, ya kan, Jabodetabek, Jur lah kira-kira begitu. Nah, ini saya diingatkan nih sama Bang Rano nih yang lagi nonton nih, dia bilang, ingetin tuh ya, air bersih itu nanti air bakunya bisa dari bendungan apa nih namanya, Bendungan Karian, itu dibangun di zaman Gojek katanya gitu, yang baru saja diresmikan oleh Presiden Jokowi, ya, waduk ketiga terbesar
di Indonesia. Artinya ini salah satu contoh aja bahwa kerjasama dengan pemerintah daerah lain, tentunya tadi supaya nggak ada egonya Pak, ya kan? Itu kan urusan lo. Ego ini kan turun bukan hanya di perkampungan antara kelas menengah dan kelas bawah, tapi juga antar wilayah juga begitu. Padahal sebenarnya itu dibangunkan untuk semua, dibangun untuk menopang NKRI lah. Kira-kira begitu. Jadi artinya kerjasama dengan Banten, kerjasama dengan Kabupaten Bogor, dengan Provinsi Jawa Barat dan lain-lain juga harus kita tata dengan baik, komunikasinya baik, dan nanti kita lihat aja gimana caranya supaya Jakarta ini bisa bebas banjir satu, tapi aliran air yang untuk air baku, air bersih itu tetap terjamin. Mengalir, Masalah air bersih ini mereka sudah disinggung oleh Bang Ciko. Bu Siti, ini bagaimana mengatasi masalah pasokan air bersih yang saat ini Jakarta, kalau dari data terakhir 67% baru warga Jakarta yang menerima air bersih. Di Jakarta Utara, Jakarta Barat dan juga Jakarta Timur bagian utara kabarnya masih kesulitan dengan pasokan air bersih. Ada program apa dari Dharma Pangrekun untuk pasokan air bersih ini agar bisa merata? Sumber-sumbernya biasanya kan sungai, air sungai dan air laut. Itu kita mesti rawat betul, jangan sampai kotor, sampah-sampah seperti tadi saya katakan, sampah itu sangat penting. Jadi harus ada suatu sistem di mana kalau penduduk itu menyingkirkan sampah atau mengumpulkan sampah, nanti ada mekanismenya sendiri, itu akan justru mereka beruntung begitu. Nomor satu sampah dan polusi pada sungai-sungai itu kita betulin, dan kemudian juga air laut. Dan kedua, kita memberikan supaya kita mempunyai alat teknologi yang tepat guna untuk mengubah air yang kotor itu menjadi air bersih. Air bersih. Sudah ada konsepnya tuh Bu, alat teknologi itu Bu? Ada kan, ada ya apa namanya Aitra sama apa namanya satunya lagi. Nah itu ada kok. Dulu waktu saya jadi Menteri Kesehatan saya masang alat-alat itu di Lombok. Yang sangat kekurangan. Artinya air. itu sudah berhasil ya, sudah bisa dan akan bisa dilakukan gitu ya? Di Lombok saya pasang banyak waktu itu, karena Lombok 11 ini itu nggak ada air. Jadi untuk masyarakat waktu itu untuk kesehatan ya. Jadi saya bisa membayangkan. Jadi kalau kita bisa mempunyai mesin yang canggih untuk merubah air sungai bisa diminum, air laut bisa diminum, itu sangat luar biasa. Dan tentu saja program-program yang dahulu kita juga akan teruskan, dan perjuangan juga program-program yang lain adalah sesuai dengan RPJP. Tadi saya tertarik dengan waduk yang dibeli di Bogor, tanahnya sudah dibeli tapi belum. Nah itu mudah-mudahan bisa diteruskan juga. Jadi kita memang harus ada kesinambungan dari yang dahulu sampai sekarang. Pak Trubus, dari sekian banyak masalah yang dihadapi dalam khususnya banjir kira-kira apa yang paling utama segera bisa mengurai benang kusut dalam mengatasi banjir ini? Yang paling urgensinya apa? Pembangunan waduk atau diteruskannya pembersihan sampah-sampah dan lain sebagainya? Iya, waduk itu memang sangat dibutuhkan sekali di Jakarta, karena memang dulu banyak situ-situ dulu itu, karena pembangunan situ itu banyak juga yang diuruk sawah-sawah juga sudah tidak ada dulu. Daerah Pulau Gebang, daerah saya itu banyak sawah, tapi sudah ketutup, sekarang sudah jadi istilahnya rusun-rusun, pembangunan rusun. Nah ini otomatis pembangunan waduk untuk penampungan ke depan ini sangat penting sekali, karena kebutuhan air bersih dan cuaca di Jakarta sudah berubah iklimnya kan, jadi masyarakatnya juga perilakunya sudah berubah. Kalau kekurangan air, mereka ya maunya terus beli aja itu gitu, sehingga mengurangi otomatis daya beli mereka dalam hal kebutuhan sehari-hari, karena kemudian prioritasnya membeli air. Nah, itu jadi persoalannya. Karena itu menurut saya dari para cakup-cakup ini nantinya setidaknya ada pemikiran bagaimana supaya air bersih ini betul-betul menjadi kewajiban bagi Pemprov untuk menyediakan gitu ya. Jadi dan itu murah, bisa diminum langsung saja gimana. Nah waktu itu kita juga sudah bicara dengan pihak PAM gitu ya, diskusi panjang. Nah itu juga PAM sudah berusaha untuk membuat satu air bersih yang kemudian nanti bisa langsung diminum oleh masyarakat. Ini kan suatu program ke depan. Yang kedua tentu sampah ini Jakarta ini ruwet ya, karena kita masih tergantung pada ada Bantar Gempang dulu. TV One dengan saya ke sana gitu ya, itu sampai mengamati bagaimana dampak urukan dari itu semuanya. Nah ini juga persoalan kebijakan, ada pembangunan ITF Sunter nggak berhasil,
ITF yang apa namanya di Tebet juga nggak berhasil, nggak sampai hari ini. Nah ini menurut saya nanti harus dilanjutkan. Kita kan harus punya tempat pengolahan sampah sendiri. Jangan semuanya menggantungkan Bantar Gebang. Bantar Gebang itu selalu disumbangkan dari setiap tahun itu dana yang dialokasikan untuk sana miliaran. Baik. Tapi tidak membuat masyarakat di sekitarnya ini karena sampahnya makin hari makin banyak, baunya makin kemana-mana. Nah ini kemudian apa ya Jakarta membuat penderitaan bagi mereka. Lah itu pertanyaan yang terus menerus kan nggak mungkin. Saya pikir kesempatan kita meniru juga yang ada di negara-negara lain di Singapura, ITF itu dibangun sehingga disitulah kemudian semua sampah dikelola langsung sehingga tidak lagi dibuang ke benua. Karena pada saat demo dulu pernah terjadi demo kan masyarakat truk-truknya dicegatin semua itu nggak boleh masuk ke wilayah ini kan ego sektoral tadi singgung itu seringkali nggak boleh lewat Bekasi semuanya akhirnya tutup. Lah itu truk sampah sampai berhari-hari itu masyarakat yang dihadapkan sekitar truk sampah ngendon itu udah baunya nggak karuan. Ini kan sesuatu yang memang harus dari kesehatan ibu apalagi lebih penyakit kemana-mana. Nah ini kan sesuatu. Nah jadi dalam hal ini menurut saya memang ada upaya sungguh-sungguh untuk membuat ekonomi sampah itu penting sekali. Jadi ini pemikiran itu semuanya apa yang sudah disampaikan oleh cakup-cakup kalau bahasa kita itu semuanya nantinya menjadi satu kesatuan. Siapapun pemimpin yang terpilih memang persoalan banjir, sampah, kemacetan, perilaku masyarakat ini yang harus sekarang harus mindsetnya harus dirubah gitu. Jangan lagi masyarakat yang sifatnya penuh kepedulian sosial, solidaritas yang tinggi, gotong royong dikembalikan lagi. Nah ini mumpung kita sudah nggak lagi jadi bagian dari pusat kan, kita pusat sudah jauh, kita udah sebenarnya nanti di gubernur tangan sepenuhnya di undang-undang DKJ karena semuanya ada kewenangan gubernur penuh. Siapapun nanti jadi gubernurnya, saya sih usulkan Pak Trubus jadi tim ahli. Karena kita lagi bahas banjir sama air bersih, yang keluar masalahnya lain-lain banyak banget dari Pak Trubus. Bagus Pak Trubus. Silakan Bu Siti. Aturan atau regulasi untuk memasang alat yang untuk membersihkan air itu. Nah itu sangat sulit sekali ada 15 lembaga yang dilewati. Jadi terhambatnya di situ. Jadi mesti harus ada regulasi memperbarui regulasi. Iya, kebijakan regulasinya. Rumit. Jadi sampai sekarang sudah ada di pasar ada 2 kalau nggak salah. Kita masih butuh banyak. Bagaimana caranya per kepala mendapat 100 liter per detik. Baik. Baik, kita harapkan siapapun yang terpilih ini persoalan Jakarta bisa tadinya benang kusut terurai menjadi lebih baik lagi ya. Amin. Nanti kita akan tunggu siapa yang terpilih, kita tagih janjinya. Terima kasih para narasumber, Bu Siti, terima kasih, Bang Ciko, terima kasih, Pak Ahli, terima kasih, Pak Trubus, terima kasih banyak. Terima kasih. Pemirsa kita jeda dulu ya, kita akan kembali lagi dengan sejumlah informasi lain tetap di sini di Apa Kabar Indonesia Pagi. Pemirsa, Presiden Joko Widodo berpamitan kepada pedagang saat kunjungannya ke Deli Serdang, Sumatera Utara. Ya, dalam kunjungan ke pasar tradisional di Lubuk Pakam, Deli Serdang, Presiden Jokowi juga kembali berpamitan kepada masyarakat. Presiden Jokowi menyampaikan permintaan maaf juga kepada masyarakat menjelang berakhirnya masa jabatan beliau. Permintaan kepada para pedagang dan masyarakat Deli Serdang, Pak, mungkin apa sebenarnya Pak? Ya, pamit saja, saya kan 1,5 bulan lagi jaga. Pamit pada masyarakat, mohon maaf kalau ada polisi-polisi yang kurang berkenan. Ya, sementara itu Presiden terpilih Prabowo Subianto mulai menggodok sejumlah nama untuk bisa menjadi menteri di pemerintahan yang mendatang. Di antara partai koalisi pun juga telah mengajukan kandidat yang akan disaring nantinya oleh Prabowo Subianto secara langsung. Kasakusut deretan nama tokoh yang akan masuk kabinet pemerintahan Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka pun mengemuka. Sejumlah partai politik yang berada di dalam koalisi Indonesia Maju sudah menyodorkan nama ke Presiden terpilih Prabowo Subianto. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani membenarkan bahwa kandidat menteri telah menyerahkan portofolio di kementerian dan tengah mengikuti proses penjaringan. Sementara itu, Hashim Joyo Hadikusumo membocorkan beberapa lulusan SMA
Taruna Nusantara bakal menjadi menteri di Kabinet Presiden terpilih Prabowo Subianto. 6 pekan menjelang pelantikan, spekulasi nama maupun tokoh yang akan mengisi Kabinet Prabowo Gibran masih terus digodok, tetapi Prabowo pernah menjanjikan Kabinet pemerintahan mendatang diisi oleh para ahli di bidangnya. Pemirsa, Ketua DPP PKS Mardani Alisera menyambut rencana Presiden terpilih Prabowo Subianto ini untuk membentuk Kabinet Zaken atau Kabinet Kerja. Ya, PKS sendiri menyerahkan kepada Presiden terpilih mengenai kandidat dari PKS. Siapa nanti akan dipilih untuk masuk ke dalam Kabinet pemerintahan yang baru. Pak Prabowo mengangkat tema Zaken Kabinet, kami bersyukur. Karena kalau kata hadis Nabi, berikan pekerjaan kepada ahlinya. Kalau nggak ahli, hancur. Nah, Zaken Kabinet itu kabinet ahli. Tidak mempermasalahkan dari parpol, non-parpol, profesional. Tapi dua hal, dia punya kapasitas dan punya integritas. Dia punya kompetensi dan dia punya komitmen. Dan mudah-mudahan Pak Prabowo betul-betul bisa memilih, jangan terlalu nyari titipan-titipan, tapi diri yang punya kualitas. Nah, Bapak ini kan baru pertama kali diterapkan di Indonesia kan. Tantangan terbesar ini apa, Pak? Tantangan terbesarnya tentu adalah menolak yang tidak, gini, bukan milih bagus atau buruk, tapi antara bagus, lebih bagus, dan terbagus. Lebih baik, terbaik. Milih harus yang terbaik. Jangan yang baik saja, karena yang dihadapi Indonesia berat sekali. Kalau dari PKS sendiri, apakah sudah mencalonkan nama begitu? Kayaknya itu ikut Pak Prabowo aja. Pemirsa, Ketua DPP PDI Perjuangan sekaligus Ketua DPR RI Puan Maharani mengakui bahwa ada memang rencana pertemuan antara Presiden terpilih Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri sebelum pelantikan nanti. Nah, kendati demikian, Puan juga menyebut belum ada pembicaraan yang mengarah pada bergabungnya PDI Perjuangan ke koalisi Prabowo Gibran. Ini penting, akan ada pertemuan, insya Allah ya, bahwa akan ada pembicaraan sampai ke situ, kita tunggu saja. Terkait rencana pertemuan Pak Prabowo dengan Bu Mega gimana ya? Ya nanti kalau sudah pada waktunya pasti teman-teman media juga pasti tahu. Tapi kan disebut sebelum 20 Oktober pelantikan yang dari ini. Insya Allah. Iya. Mbak, ada pembahasan juga untuk koordinasi seperti itu, tahu itu masih terlalu jauh ya gimana? Masih terlalu jauh, dan komunikasi udah kita lakukan. Kan saya juga sering ketemu Mas Prabowo di acara-acara Pak Prabowo. Dia selalu berkomunikasi, selalu bersilaturahmi. Pemirsa, usai jeda kita akan kembali dengan informasi mengenai duel sengit nih antara pasukan Garuda kontra Australia yang tersaji pada pertandingan tadi malam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Hasilnya Indonesia sukses menahan imbang The Socceroos Australia. Usai jeda. Ya, langsung saja kami ajak pemirsa bergabung bersama dengan Erwin Fitriansyah, merupakan pengamat sepak bola, untuk membahas bagaimana pertandingan tadi permainan tim Garuda melawan Australia. Selamat pagi, Mas Erwin. Baik, Bung Erwin, sepertinya kita masih mencoba untuk menghubungi langsung ya, komunikasinya. Sudah tersambung sepertinya? Sudah tersambung ya. Selamat pagi, Bung Erwin. Bung Erwin, sudah bisa mendengar suara kami? Sudah bisa, aman. Baik, Mas Erwin, kalau kita berbicara mengenai pertandingan tadi malam itu sudah sesuai ekspektasi atau seharusnya tim Garuda kita bisa bermain lebih baik lagi? Oke, Indonesia sebelumnya bertemu sama Australia itu terakhir di Piala Asia di awal tahun. Skornya 0-4, menang Australia. Semalam skornya 0-0. Ada perbaikan dari skor, ada perbaikan dari segi permainan. Karena yang membedakan adalah yang paling signifikan waktu main di Piala Asia belum ada 4 orang pemain. Martin Paes belum ada, Calvin Verdong, lalu J.I.Z serta Tom Haye. Jadi ada perbaikan dalam hal permainan, ada perbaikan dari segi skor, tidak kalah dengan skor telak, bisa menahan imbang 0-0 Australia. Tapi belum cukup untuk bisa bersaing
di grup, karena sekarang di grup Indonesia ada di posisi 4, belum pernah menang dari 2 kali menang, dari 2 kali permainan belum pernah menang. Sementara lawannya Jepang, Bahrain, Arab Saudi itu sudah menang. Ya, Bung Erwin, dengan semalam Sintayong menurunkan Tom Haye, maksud kami membangku cadangkan Tom Haye, lalu kemudian lebih mempercayakan posisi itu kepada Hubner dan juga memilih Marcelo Ferdinand untuk menjadi starter begitu ya. Apakah itu sebuah keputusan yang tepat mengingat kita butuh kreativitas sebenarnya di lini tengah? Kalau Tom Haye mungkin ada masalah ya dengan kondisi fisik ya, entah itu cedera, entah itu belum tidak fit. Tapi memang dalam jangka waktu kita waktu main lawan Arab itu kan 5 hari yang lalu, hanya selisih 5 hari plus perjalanan. Jadi ada keletihan juga pasti dari pemain, dan rotasi yang dilakukan oleh Coach Sintayong itu masih masuk akal gitu, karena lawan yang dihadapi kan juga lawan yang tangguh. Jadi pasti Coach Sintayong memilih pemain-pemain yang terbaik gitu. Kalau untuk lini penyerang sendiri, Mas Erwin, mungkin ada evaluasi atau catatan? Oke, lini serang ini sudah sejak lama sih menjadi PR ya. Penyerangnya bisa dibilang sudah cukup bagus. Rafael Struijk yang dimainkan, yang menjadi starter. Bagus dalam hal dia bisa mencari ruang, membuka ruang, melindungi bola, hold bola gitu, sehingga pemain-pemain gelandangnya bisa naik ketika dia bisa tahan bola. Tapi mungkin kekurangannya dari semua striker yang ada di timnas sekarang, Rafael Struijk, ada Ramadan Sananta, Hoki Carrick, tugas utama seorang striker itu adalah mencetak gol, dan itu yang masih harus diperbaiki lagi, masih harus dibenahi lagi dari pemain-pemain striker yang ada di timnas sekarang gitu. Untuk mencetak gol itu masih susah sekali. Oke, meskipun saat ini kita masih belum banyak mencetak gol ya dalam kualifikasi yang di putaran ketiga ini, tapi tentunya komposisi pemain masih bisa berubah kan ya untuk kedepannya saat melawan Bahrain nanti, melawan Cina nanti, kemudian apakah Sintayong akan bisa memikirkan untuk mengubah komposisi pemain, memanggil pemain-pemain baru misalnya? Masih bisa. Jadi sebelum pertandingan itu masih bisa didaftarkan. Kalau misalnya ada yang terkena kartu merah, masih ada yang terkena cedera, itu masih ada pemain baru yang bisa dipanggil dan bisa dimainkan. Dan sangat mungkin ada pemain baru kalau misalnya proses 2 orang pemain naturalisasi yang kemarin baru datang itu bisa selesai sebelum pertandingan, sebelum batas waktu pendaftaran ketika Indonesia harus bertanding lawan Bahrain dan Cina ya di bulan depan. Ya, Mas Erwin, kalau berbicara mengenai kira-kira formasi untuk melawan Bahrain sendiri dari Sintayong ini akan seperti apa? Dengan 2 pertandingan yang seri, sementara kita kan butuh kemenangan ya untuk bisa paling tidak terlempar dari posisi 4 besar. Harusnya sih memang bermain lebih agresif ya, formasi yang lebih agresif, pemain yang lebih menyerang. Cuman kan sekali lagi ini kualifikasi babak ketiga, nggak ada lawan yang mudah gitu. Bahrain serta Cina itu juga bukan lawan yang mudah. Mungkin kalau sekarang Bahrain bisa menang di kandang Australia 1-0 ketika mereka main di kandang Australia kan. Sementara mungkin China ya yang bisa kita lihat sebagai lawan yang ini mungkin yang paling lemah gitu, karena dari 2 pertandingan mereka kalah terus. Lawan Jepang kalah 7-0 ya kan. Lawan Arab Saudi main di kandang mereka juga kalah 2-1 meskipun Arab Saudi main dengan 10 orang. Jadi menghadapi Bahrain dan Cina itu ya harusnya bisa menyerang dan bisa mencetak gol dan menang tentunya gitu. Cuman kan nggak semudah itu karena kan mereka juga lawan-lawan yang tangguh, apalagi kita bermain di kandang lawan. PR-nya tadi adalah di posisi penyerang yang kita masih minim gol, baru 1 gol sejauh ini. Tapi di posisi belakang tadi catatannya sepertinya positif. Penampilan Martin Paes juga kembali menuai pujian yang sangat luar biasa. Tapi apakah kita cukup puas dengan itu? Apakah kita menyerahkan semua penampilan ini kepada tim pemain belakang dan kiper? Apakah cukup seperti itu begitu? Jelas nggak cukup, karena lawan Australia semalam itu possession-nya 60 sekian, Australia pegang possession, sementara Indonesia hanya 30 sekian. Tendangan ke gawang, percobaan ke gawang itu Australia punya 19, 5 on target, 5-5-nya itu diblok sama Martin Paes. Jadi artinya iya kan,
Lawan Arab Saudi kita nggak kalah. Martin Paes tepis penalti, seri 1-1. Semalam Martin Paes juga tampil luar biasa, main 0-0. Cuman kalau untuk menang kan harus mencetak gol. Jadi nggak cukup kalau hanya Martin Paes, Jay Izes, dan kawan-kawan di lini belakang itu nggak kebobolan. Mereka juga harus bisa mencetak gol untuk bisa menang gitu. Sembari mempertahankan supaya gawang nggak kebobolan kan. Iya, kira-kira ada tidak dengan waktu singkat saat ini ya, karena permainan ini kan juga akan sangat-sangat cepat ya gitu kan, akan melawan Bahrain. Nah, kira-kira waktu singkat ini bisa tidak Mas Erwin untuk kita membuat prestasi juga perubahan sehingga bisa lini serang ini lebih masif gitu? Bisa atau tidak tergantung bagaimana pemain-pemain ini bisa bisa tampil lebih padu, terutama ketika masuk ke dalam pertahanan lawan ya. Kalau ada 2 orang pemain baru naturalisasi itu juga mungkin akan membantu gitu ya. Cuma masalahnya kan mereka nggak punya waktu yang lama untuk bisa latihan bareng sama teman-temannya. Mereka kan mainnya di Belanda sana, ya kan? Untuk main bersama tim nasional maksimal mereka hanya punya waktu sebelum pertandingan itu 3 hari. Ya, menuju pertandingan berikutnya selisihnya 5 hari. Ditambah waktu perjalanan. Jadi waktunya itu nggak banyak. Kalaupun ada tambahan pemain, oke, kualitas individu mereka bagus. Tapi kan sepak bola permainan tim, mereka harus bisa menyatu, ngeblend dengan teman-teman lainnya gitu. Ya, yang harus dimaksimalkan adalah bagaimana skuad yang sudah ada sekarang itu mereka harus bisa lebih efektif melakukan dalam latihan tuh benar-benar harus lebih efektif supaya ketika pertandingan tampilnya tajam, terutama di lini depan. Kalau di lini belakang mungkin PR-nya nggak sebanyak di lini depan ya. Baik, ini satu hal yang kemudian menjadi sorotan juga oleh Martin Paes bahwa mengatakan ini perbedaan antara klub dan timnas itu seperti itu. Kalau di klub kan setiap hari dia bertemu, setiap hari berlatih, tapi kalau di timnas cuma 2-3 hari berlatih baru kemudian bertanding, itu yang sedikit menyulitkan. Bagaimana kemudian pemain-pemain ini mengkomunikasikan hal itu? Kan tidak hanya bisa bergantung pada pelatih, tapi kembali ke pemain. Nanti dijawab usai jeda ya, Mas Erwin. Kita jeda dulu, kami kembali saat lagi. Tapi di sini apa kabar Indonesia Pagi? Dari Timnas Indonesia, Timnas Garuda yang saat ini terus bisa menahan gempuran dari tim-tim besar, sebelumnya Arab Saudi, sekarang Australia. Nah, yang kemudian menjadi pertanyaan adalah bagaimana kemudian membuat komunikasi antar pemain ini menjadi lebih ngeblend gitu ya? Ngeblend lagi, lebih erat lagi, karena kalau kita lihat pemain-pemain banyak yang baru bergabung. Chemistry-nya mungkin masih butuh masih butuh tambahan lagi begitu. Bagaimana kemudian dari sisi kacamata pemain ya, bagaimana bisa menumbuhkan chemistry lebih baik lagi agar kemudian bisa terjalin komunikasi yang baik dan bisa membuahkan gol lah ke depan, karena ini targetnya seperti itu, Mas Erwin. Oke, waktu bergabung yang hanya sebentar itu dialami oleh semua tim kalau mau bertanding di FIFA Matchday, mau bertanding di pertandingan resmi internasional seperti ya kualifikasi Piala Dunia ya atau persahabatan internasional dalam FIFA Matchday, karena tim nasional nggak bisa sembarangan memanggil pemain karena pemain kan main untuk klub. Jadi seperti yang saya sudah bilang tadi, maksimal 3 hari atau paling banyak 4 hari gitu. Bahkan untuk pemain Indonesia pun juga kumpulnya juga nggak bisa lama-lama gitu, karena itu yang dialami semua tim di seluruh dunia. Jadi yang kita bisa berharap adalah pemain-pemain ini, terutama dengan pemain-pemain yang abroad ya, yang bermain di Eropa atau di luar Indonesia, itu bisa dengan cepat gitu ya. Semakin lama mereka semakin sering ya, bukan semakin lama, semakin sering mereka bermain dengan teman-temannya, dengan rekan-rekannya sekarang. Itu harusnya, idealnya dan sewajarnya itu mereka akan semakin mengerti gaya main satu sama lain gitu. Jadi chemistry itu akan terbangun dengan sendirinya kalau mereka semakin sering bermain bersama. Jadi nggak masalah sebetulnya kalau 3 hari atau 2 hari, 4 hari sebelum main mereka kumpul, asalkan sudah sering. Karena tahu sama tahu itu kan harus terjadi kalau mereka bisa sering main gitu. Kalau mereka cukup sering main. Gitu. Mas Erwin, kalau kita lihat 2 hasil ini imbang, Arab Saudi 1 sama, Australia 0-0. Apakah ini sebuah pencapaian yang sudah cukup bagi kita begitu? Atau semestinya kita bisa lebih baik begitu, mengingat kita nanti akan melawan Bahrain lalu melawan Cina yang dua-duanya away? Kalau ini hanya single match, bukan sebuah kompetisi untuk memperebutkan tempat ke Piala Dunia, itu bisa dibilang cukup. Karena apa? Selama ini Indonesia kan kalah sama Arab, kalah lawan Australia gitu ya. Terus bisa nahan imbang Arab 1-1 di Arab, itu bukan hal yang mudah untuk dicapai.
bisa bermain 0-0 lawan Australia setelah kalah 0-4 di bulan Januari lawan Australia, lawan yang sama, itu merupakan sebuah peningkatan. Tapi sekali lagi kita lihat Indonesia itu main di kompetisi untuk memperebutkan setidaknya 4 tempat di grup ini. Kalau mau lolos langsung di 1-2, posisi 1-2. Kalau mau lolos ke babak keempat harus ada di posisi 3-4. Jadi kalau melihat yang faktor kedua ya jelas belum cukup, karena kan sudah ada 3 tim yang ada di atas Indonesia yang poinnya lebih banyak. Jadi secara permainan oke, tapi kalau untuk melihat jangka panjangnya, tujuannya belum cukup. Oke. Ya. Mas Erwin, artinya PR besarnya apa dong untuk pada pertandingan selanjutnya? Harus bisa memaksimalkan pertandingan kandang untuk bisa mendapatkan poin penuh, nggak cuma seri kayak lawan Australia semalam ya. Sama mencuri mencuri poin di kandang lawan gitu. Kandang lawan itu kan ada Cina, ada Bahrain ya, ada Australia, itu berat juga pasti kan. Ada Jepang gitu, yang Jepang kita nggak usah ngomongin Jepang deh, karena Jepang udah 2 kali menang dan mereka nggak kebobolan, mereka mencetak banyak gol gitu. Jadi satu slot itu sangat mungkin itu dimiliki oleh Jepang. Jadi PR-nya memang pertama harus bisa mencetak gol, bisa menang gitu kan, karena kelemahannya selama ini kan untuk mencetak gol Indonesia. Oke. Kita sekarang poinnya masih 2 nih di grup kita yang sekarang. Realistis poin akhir untuk kita kira-kira ada di poin berapa, Mas Erwin? Agar bisa lolos ya? Aduh, agak susah juga. Agak susah ya. Realistisnya kalau misalnya mau lolos di posisi 1-2, itu ya mungkin poinnya 18 ya. 17-18. Jadi kan kalau menang sekali poinnya baru 3 gitu ya. Sekarang tinggal 8 pertandingan gitu. 8 pertandingan kalau misalnya kita menang terus kan 24 poinnya. Kalau menang terus. Iya. Tapi kan kalau kita bicara lawan Jepang, main di GBK sekalipun, kalau pemain kelas dunia kayak Australia semalam mau main di kandang sendiri, di kandang lawan nggak ngaruh. Arab Saudi main di China kemarin, mereka kebobolan lebih dahulu, bikin gol bunuh diri, kena kartu merah, bisa menang 2-1. Jadi artinya untuk level seperti Arab, Jepang, Australia itu nggak masalah mereka main di kandang lawan, di kandang sendiri, mereka nggak akan terlalu masalah sih. Ya. Baik, terima kasih Mas Erwin Fitriansyah. Kita harapkan ya benar-benar permainan Indonesia ini semakin membaik lagi dan juga bisa menorehkan prestasi yang lebih banyak lagi. Lolos ke Piala Dunia 2026. Amin. Terima kasih Mas Erwin. Terima kasih Mas Erwin atas analisanya pada pagi hari ini. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, sebelum kita pamit pemirsa, kita akan sapa dulu rekan kita, ada Anggi Ebony di Kabar Utama Pagi yang akan menghadirkan kabar-kabar terbaru di sana. Apa yang kemudian menjadi headline-nya untuk hari ini di Kabar Utama Pagi? Silakan Ebony. Selamat pagi Alfat dan Sira, tentunya ada sejumlah informasi menarik yang akan kami hadirkan. Salah satunya ini ada kabar yang cukup miris dari Bulukumba, Sulawesi Selatan, di mana ada bocah perempuan berusia 10 tahun yang dianiaya oleh pamannya sendiri. Kami akan hadirkan informasi selengkapnya tentunya juga dengan kabar lainnya sesaat lagi di Kabar Utama Pagi. Alfat dan Sira. Baik, terima kasih Anggia Ebony tadi menjadi headline di program Kabar Utama Pagi yang akan hadir sesaat lagi. Mewakili kru yang bertugas, saya Sira Safira. Saya Alfat Tauhid, pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.